Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Dayanti dari Prodi Ilmu Pemerintahan 2018, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Ahmad Yani. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai pemimpin pemerintahan yang baik itu seperti apa, dalam metode apa, dan pendekatan apa, sehingga bisa melahirkan sebuah pemimpin yang berkualitas dan efektif. Seorang pemimpin pasti mempunyai cara untuk memimpin anggotanya dengan cara sendiri, karena tidak ada seorang manusia yang sempurna. Demikian juga terhadap seorang pemimpin yang sempurna tidak pernah melakukan sebuah kesalahan. Memang, melakukan sebuah kesalahan masih merupakan perbuatan yang masih manusiawi. Namun, bukan demikian, kita tidak bisa mencegah sebuah kesalahan yang mungkin akan kita lakukan sekarang, seterusnya, atau masa yang akan datang. Dapat menginspirasi, dapat diteladani, dan berperilaku baik. Pemimpin juga bukan penguasa karena jabatan adalah sebuah titipan. Pemimpin yang baik akan membawa pengaruh masa depan yang baik juga. Oleh karena itu, setiap pemimpin harus mempunyai jiwa adil, jujur, berani, dan kritis untuk dapat memerintah pemerintahan, terutama pada generasi muda. Dalam upaya mempersiapkan kepemimpinan yang berkualitas, perlu adanya pelatihan yang secara benar-benar yang bisa menjalankan roda pemerintahan yang sesuai dengan sistem pemerintahan yang sudah ditentukan, lebih mengarahkan kepada memberikan nilai-nilai Pancasila sebagai asas nama negara. Untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan, ini perlu dilakukan secara terus-menerus melalui kerangka dalam berpikirnya agar terbangun proses yang adalah hubungan antara yang pemimpin dan yang dipimpin. Kepemimpinan berasal dari dua kata, yaitu pimpin dan memimpin. Kalau pimpin itu dia mempengaruhi, mengarahkan, menuntun, menunjukkan, sedangkan yang dipimpin itu sebagai objek. Sosok seorang yang saya kagumi itu adalah seorang pemimpin yang bernama Nelson Mandela. Karena orang yang tepat bagi saya sebagai pemimpin yang membawa banyak perubahan. Nelson Mandela dikenal di seluruh dunia sebagai pejuang kemerdekaan melalui kegiatan anti-apartheidnya dan kemudian menjadi Presiden Afrika Selatan berkulit hitam. Apa itu apartheid? Apartheid adalah sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh pemerintahan kulit putih di Afrika Selatan dari sekitar awal abad ke-20 hingga 1991. Hasilnya, Nelson dihabiskan di Tembu, kemudian memulai karir di bidang hukum. Nelson Mandela merupakan salah satu contoh seorang pahlawan yang menolak diskriminasi. Merupakan pahlawan dari Afrika Selatan yang menentang dominasi kulit putih. Karena beliaulah saat ini kita dapat menikmati hidup tanpa membeda-bedakan warna kulit. Maka dari itu beliau pantas disebut sebagai Bapak Perdamaian Dunia. Nelson Mandela menghabiskan 18 tahun penjara sebelum ia terpilih menjadi Presiden Afrika Selatan. Dihadapkan dengan seperti kemunduran besar, ia tidak pernah menyerah bersama visinya. Ia berkata, meskipun Anda tidak akan pernah berakhir di penjara, tetapi Anda juga harus bahwa Anda akan menghadapi kemunduran seperti itu dalam hidup Anda juga. Jangan pernah menyerah dan terus berjuang. Pada dasarnya sudah jelas bahwa kepemimpinan berkaitan erat dengan pengaruh tingkah laku seseorang dan perasaan orang lain, sehingga dapat disimpulkan bahwa intinya kepemimpinan merupakan memobilisasi, mengarahkan motif-motif orang yang terlibat dalam usaha atau tujuan yang akan dicapai, sehingga akan mendapatkan tugas yang akan dikerjakan secara sukses. Karena pada dasarnya keberhasilan itu bukan suatu hasil akhir dari suatu tugas, tetapi berhasil itu adalah langkah untuk maju ke tahap yang selanjutnya. Menurut saya, Nelson Mandela merupakan sosok figur pemimpin yang karismatik, demokratis, serta diplomatis. Beliau sangat dermawan dan bijaksana. Perjuangan-perjuangan yang ia lakukan dalam menegakkan kekuasaan tanpa adanya rasialisme di Afrika Selatan dan menghapuskan kekuasaan apartheid, Nelson Mandela terus berjuang untuk mencapai kebebasan negerinya, baik perjuangan yang dilakukan dalam negerinya agar mendapat dukungan dari seluruh rakyatnya
maupun perjuangan yang dilakukan di luar negeri, yaitu untuk mendapatkan pengakuan atas hujatan dan cacian, hingga ia dipenjara akibat tuntutan yang tidak diterima oleh pihak ras kulit putih. Mandela tetap memperjuangkan haknya untuk memberikan hak dan kebebasan yang sama untuk ras kulit putih. Nelson Mandela adalah seorang revolusioner anti-apartheid dan politisi Afrika Selatan yang menjabat sebagai Presiden Afrika Selatan sejak 1994 sampai dengan 1999. Ia adalah orang Afrika Selatan berkulit hitam pertama yang memegang jabatan tersebut dan presiden pertama yang terpilih. Mandela bisa dibilang memiliki pribadi yang pemberontak. Dirinya merasa banyak ketidakadilan yang menerpa kaumnya. Atas dasar akhirnya ia aktif terlibat dalam gerakan anti-apartheid dan bergabung dengan Kongres Nasional Afrika yang disebut ANC. Selama kurang lebih 20 tahun, Nelson Mandela memperjuangkan aspirasinya, mengarahkan tindakan damai tanpa adanya kekerasan, menentang pemerintah Afrika Selatan dan kebijakan rasialnya. Namun, berjuang untuk mencapai sebuah negara yang demokratis, adil, dan makmur tentu saja memiliki risiko yang sangat tinggi. Ada beberapa kutipan terbaik dari seorang Nelson Mandela. Kata, "Saya belajar bahwa keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, tapi kemenangan di atasnya." Tidak merasa takut, tapi dia yang mengalahkan rasa takut. Demikian, itulah sosok dari Bapak Nelson Mandela. Dan terima kasih. Semoga kita selalu mengenang jasa-jasa para pahlawan.